Pria parubaya ini punya banyak kekayaan. Punya istri lebih muda 10 tahun darinya. Di tengah usianya, badan makin kembung, tubuhnya semakin bau. Istri tidak kuat. Malam itu, ia mulai beraksi. Ia ambil alat dan memukul suaminya. Satu pukulan belum cukup. Ia mulai pukul kedua ketiga. Suaminya tidak gerak lagi. Setelah selesai, ia pergi makan dengan temannya. Melihat jam tangannya. Di tengah acara makan, pura-pura menerima telepon, di rumah ada masalah. Tunggu sampai rumah baru lapor polisi, seakan-akan ia baru sampai rumah, melihat suaminya terbunuh. Ia pikir rencananya berhasil. Baru sampai rumah, ia kaget. Tubuh suaminya tidak ada. Suaminya pura-pura mati. Ia masih tetap di sana. Saat ia sedang pikir, sebuah tangan dari belakang menyentuhnya. Buat ia kaget. Balik arah, ia kaget. Suaminya ada di sini. Suaminya pun menyapanya. Selain ada tempelan di kepalanya, ia juga sama sekali tidak ingat. Istrinya tidak mengerti kenapa suaminya masih hidup. Malam itu ia tidak bisa tidur. Esok harinya, ia buat suami makanan. Tidak sabar bunuh lagi. Mencoba kedua kali. Ia ambil tali ke arah suami, mengikat lehernya. Dengan kuat tenaga menarik. Setelah suami berusaha melawan, ia tidak bergerak dan mati. Istrinya bawa tubuh suami ke samping jalan, buat lubang, dan masukin tubuh dia di sana. Ia mulai lega. Yakin suaminya mati. Ia bisa menikmati hidupnya sendiri. Pakai sisa uang suaminya. Pergi ke mall belanja. Selama ia nikah, ia tidak pernah menikmati hidup seperti itu. Ia pulang rumah. Ia lihat di meja banyak surat. Belum ia sadar, terdengar suara pintu. Ia lihat bayangan. Suaminya kembali. Ia masuk rumah, peluk dirinya. Kejadian semalam, suaminya tidak ingat sama sekali. Ia pun terkejut heran. Saat suaminya sudah tidur, ia kembali ke tempat tubuh suaminya yang dikubur, dan sadar, sudah digali. Ia pun terkejut. Siapa yang bawa tubuhnya pergi? Saat itu ia sudah pastikan, suaminya sudah mati. Yang pulang ke rumah siapa? Ia tidak mengerti. Tujuannya jelas. Suaminya balik lagi, dan akan dibunuh lagi. Ia mengambil pisau, pergi ke suaminya yang tertidur, menusuknya. Tubuhnya dikubur lagi. Setelah itu, ia menuang bensin, dan dibakar. Setelah itu, ia terbaring di atas sofa, bersiap bersih-bersih. Saat itu, ia menemukan surat yang sama lagi. Ia melihat, ternyata suaminya pergi ke perusahaan Waylay, beli asuransi. Dari alamat di surat, ia pergi ke sana. Pekerja yang menangani, menjelaskan kepadanya. Asuransi ini, hanya untuk orang kaya. Menyimpan informasi DNA di perusahaan. Kalau pelanggan mati, perusahaan akan ambil jalan, masukkan ke clone, buat mereka hidup kembali. Tapi pelanggan akan lupa ingatan di beberapa waktu sebelum ia meninggal. Ini alasan kenapa suaminya hidup. Niat awal dari asuransi ini, untuk menghindari anggota keluarga tenggelam dalam kesedihan. Istri kaget dan mengingat. Saat dirinya nikah, suami berjanji, seumur hidup akan jaga dia. Ia merasa bersalah. Ia merasa sangat egois. Ia tidak mau menghilangkan kesempatan akan menerima suaminya. Tidak berapa lama, suaminya kembali. Ia keluar memeluknya, ingin menjaga pernikahannya lagi. Di saat itu, suaminya dapat pesan SMS. Saat dibuka, ia melihat istrinya bersama pria lain. Ia pun marah. Tidak bisa memaafkan, istrinya selingkuh dengan pria lain. Tidak tahan, ia pun mencekek leher istrinya. Ia tidak bisa mengendalikannya, dan akhirnya istrinya terbunuh. Setelah bunuh istrinya,
Ia pun stres. Tidak ingin hidup lagi. Ambil pisau dan bunuh diri. Tidak berapa lama, di pemakaman suami, istri jalan ke depan foto. Kasih setangkai bunga. Setelah berakhir, semua pengunjung pergi. Pekerja asuransi mencarinya, karena suaminya bunuh diri. Tidak ada dalam peraturan asuransi. Jadi suaminya tidak bisa hidup kembali. Mendengar itu, ia dengan tenang. Setelah tahu asuransi itu, ia buat rencana untuk mengakhiri suaminya. Ia sengaja jalan bersama pria, menyuruh orang foto dia. Ia tahu harga diri suami tinggi. Setelah tahu ia dikhianati, ia akan kehilangan kendali, dan sebenarnya, ia dari awal sudah daftar, dan beli asuransi untuknya. Jadi, dia sekarang bisa hidup kembali karena klon. Ia berhasil menyingkirkan suaminya. Semua warisan dan aset menjadi miliknya.